It's Moji. Pernikahan yang unik antara anjing Siberian Husky bernama Jojo dan Luna. Tak tanggung-tanggung, pernikahan ini diadakan di hotel mewah dan menghabiskan lebih dari 200 juta rupiah. Dan lucunya juga kedua anjing tersebut menggunakan pakaian adat Jawa. Luar biasa sekali ya Moji Badi. Baiklah, bersama saya Bevli Gunawan, inilah Moji Pagi selengkapnya. Kita ke informasi pertama di mana polisi menetapkan seorang guru spiritual sebagai tersangka dalam kasus tewasnya 3 orang yang tenggelam saat ritual pengobatan di Danau Kuari, Bogor, Jawa Barat. Ya, kita ke informasi selanjutnya di mana 2 pelaku mutilasi yang potongan tubuhnya dibuang di sejumlah titik di kawasan Turi, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta ditangkap oleh unit Jatan Ras Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari hasil pemeriksaan, korban merupakan seorang mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di Yogyakarta. Ya, balapan liar yang digelar di sejumlah oleh anak muda di Tasikmalaya, Jawa Barat meresahkan warga. Sementara itu, polisi menahan ratusan sepeda motor milik anak muda yang menggelar balapan liar di Pamekasan, Jawa Timur. Dan aksi kriminal yang satu ini datang dari ibu kota, Moji Badi, di mana aksi begal melukai seorang sopir mobil pickup di dalam ruas tol Wiyoto Wiono, kawasan Kebon Bawang, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Pelaku yang diduga berjumlah 2 orang masuk ke dalam tol dengan cara memanjat pagar pembatas. Ya, sementara itu di Sumatera Utara, kian maraknya kejahatan begal dalam beberapa bulan terakhir membuat Wali Kota Medan, Bobi Nasution, membentuk Satgas Anti Begal. Pembentukan satuan tugas itu sekaligus menjawab polemik soal dukungan tembak mati bagi pelaku begal. Seorang wanita tewas di tangan kekasihnya. Moji Badi, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali dengan informasi selengkapnya sesaat lagi. Ya, kembali lagi di Moji Pagi. Moji Badi diduga ingin lepas tanggung jawab atas kehamilan kekasihnya menjadi motif dibalik pembunuhan seorang wanita hamil di wilayah Duri Kosambi, Jakarta Barat. Pelaku bahkan sempat berupaya untuk kabur keluar Jakarta, namun akhirnya diringkus polisi di Bandara Soekarno-Hatta. Seorang pemuda warga Kecamatan Jatisari, Karawang, Jawa Barat tewas usai dianiaya dengan senjata tajam oleh orang tak dikenal. Hingga kini polisi masih mengejar pelaku penganiayaan tersebut. Sementara itu seorang pengendara sepeda motor kritis usai ditabrak minibus di kawasan Sukmajaya, Depok. Tanpa mempedulikan korban, pengemudi mobil langsung kabur. Aksi pencabulan terhadap anak di bawah umur kembali terjadi, kali ini di Garut, Jawa Barat, di mana seorang bocah kelas 6 SD dicabuli tetangganya sendiri dengan iming-iming uang Rp5.000. Moji Badi, ratusan amunisi dan 1 mortir ditemukan warga saat menggali septic tank di Madiun, Jawa Timur. Karena diduga masih aktif, temuan tersebut diamankan oleh tim Jihadak Satuan Brimob. Hari pertama sekolah, orang tua siswa berebut kursi kelas. Untuk informasi selengkapnya jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Moji Pagi. Kembali lagi bersama saya Bevli Gunawan di Moji Pagi. Ya, Moji Badi, menarik sekali nih, demi anak mendapatkan posisi belajar yang paling nyaman, orang tua siswa berebut kursi sekolah bahkan sejak matahari belum terbit. Hari pertama sekolah ini juga diwarnai oleh orang tua siswa yang sibuk membujuk anaknya untuk masuk sekolah. Sementara itu puluhan siswa SMP di kota Cimahi, Jawa Barat gagal mengikuti pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau
MPLS hari pertama sekolah karena belum melakukan daftar ulang. Kita beralih ke informasi lainnya, Mujibadi. Presiden Joko Widodo meminta Menteri Komunikasi dan Informatika yang baru untuk mempercepat penyelesaian proyek BTS. Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga melantik 5 wakil menteri dan 2 anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres. Ya, semoga saja proyek BTS dapat terselesaikan dan juga tanpa adanya aksi korupsi kembali. Ya, kita ke informasi lainnya, Mujibadi. Sebelum kereta LRT Jabodetabek beroperasi secara penuh, kereta LRT Palembang, Sumatera Selatan telah beroperasi penuh sejak tahun 2018. Hingga hari ini, kereta LRT Palembang telah mengangkut 4 juta penumpang. Masih seputar fasilitas publik, jembatan permanen Cikretek yang menghubungkan Bogor dan Sukabumi, Jawa Barat mulai dibuka secara terbatas. Hanya kendaraan roda 2 dan pejalan kaki yang bisa melintas. Memiliki PR untuk membangun infrastruktur di sejumlah daerah di mana bertahun-tahun kendaraan warga terpaksa melintasi jembatan antar desa yang mengancam jiwa. Salah perhitungan bisa-bisa kendaraan terperosok masuk ke sungai dan hal ini tentunya tidak untuk ditiru. Mujibadi, usai jeda kami akan kembali dengan harga telur yang konsisten tinggi selama 3 bulan. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Ya, masih ada sejumlah informasi menarik lainnya di Moji Pagi. Mujibadi, 3 bulan sudah harga telur konsisten tinggi. Di Pasar Selipi, Jakarta Barat, Senin pagi telur ayam dijual Rp32.000 per kilogram. Sementara di Boyolali, Jawa Tengah, warga rela antri demi mendapatkan telur rebus gratis. Warga juga bisa membeli telur mentah dengan harga Rp27.000 per kilogram. Ya, Mujibadi, teruslah berjaga-jaga akan bahaya rabies di mana seorang bocah perempuan di Deli Serdang meninggal dunia setelah digigit anjing peliharaan yang diduga terjangkit rabies. Setelah dibawa ke puskesmas, bocah itu hanya diberi obat dan tidak mendapatkan suntikan anti rabies. Ya, ke informasi seputar jelang pemilu 2024, bakal Capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan berorasi di GBK. Sementara itu Prabowo Subianto menggelar konsolidasi akbar Partai Gerindra dan bakal Capres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo menemui ribuan kepala desa di Jawa Timur. Berikut ini informasi selengkapnya. Mujibadi, kemunculan buaya lagi-lagi mencuri perhatian warga, seperti buaya yang tersangkut di jaring ikan milik nelayan yang berhasil ditangkap, kemudian dilepas liarkan kembali ke habitatnya. Kita ke informasi dari mancanegara. Banjir dan longsor menerjang 3 wilayah di Korea Selatan, di mana 37 warganya tewas. Selengkapnya dalam Kilas Mancanegara. Ya, setelah ini kami akan informasikan keseruan malam pemilihan pemenang ajang Abang None Kepulauan Seribu 2023. Tetaplah bersama kami di Moji Pagi. Ya, kembali lagi di Moji Pagi. Mujibadi, malam puncak pemilihan Abang None Kepulauan Seribu 2023 telah berlangsung. Nah, siapakah yang menjadi juara? Simak informasinya berikut ini. Nah, bagi Anda yang lagi mencari ide untuk menu makan siang, ini ada sebuah restoran di Sentul, Jawa Barat yang bisa dijadikan pilihan. Sensasi makanan nasi liwet dengan suasana asri dan sejuk di tengah hutan bisa Anda nikmati. Ya, ide menarik bukan untuk warga ibu kota, bukan hanya dapat menikmati makanan yang lezat, tetapi juga dapat menghirup udara segar yang tidak berpolusi. Ya, baiklah Mujibadi, saat kita beralih ke informasi cuaca di mana pagi hari ini seluruh wilayah DKI Jakarta diprediksi akan cerah. Sementara itu di siang hari cuaca akan cerah berawan dan pada malam hingga dini hari cuaca diperkirakan akan kembali cerah. Berikut ini perakiran cuaca yang kami rangkum dari laman BMKG.
Dan kami kembali ingatkan bagi Anda pecinta voli, saksikan pertandingan perempat final Volleyball Nations League sektor putra antara Amerika Serikat versus Prancis besok pukul 9:45 malam, serta Italia kontra Argentina Kamis 20 Juli 2023 pukul 12:45 tengah malam waktu Indonesia Barat, hanya live dan eksklusif di Moji. Dan tentunya juga segera scan ulang frekuensi pada TV atau set-top box Anda untuk mendapatkan siaran digital Moji dan keseruan program-program di Moji. Ya Moji Buddy, usai sudah rangkaian Moji pagi hari ini, semoga beragam informasi yang kami hadirkan dapat bermanfaat untuk Anda. Saya Beverly Gunawan, pamit sampai jumpa dalam Moji pagi selanjutnya, hanya di Moji seru banget. It's Moji.